Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfia Maranito Kalimpo. Saya berasal dari mahasiswa psikologi Universitas Bosowa. Jadi saya dari kelas H. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, yang dimana topik pada kali ini yaitu konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Jadi pertama-tama, kata ontologi berasal dari Yunani, yang dimana on berarti being dan logos berarti logic. Jadi ontologi merupakan theory of being qua being, yang maksudnya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ternyata awal mula di bidang ontologi ini sudah ada filsafat Yunani yang bernama Thales. Atas perundungan beliau tentang asal muasal dari air tersebut. Ontologi ini berhadapan dengan hakikat yang ada. Ada dua macam kenyataan. Yang pertama itu kenyataan berdasarkan materi atau kebenaran, dan yang kedua kenyataan berdasarkan rohani atau kejiwaan. Hakikat yang dimaksud itu sesuatu yang realnya atau kenyataan yang sebenarnya. Adapun pendapat atau pernyataan dari ontologi dari beberapa penelitian dan filsafat yang mengatakan tentang ontologi. Yang saya jelaskan pertama yaitu Louis Okhotskov dalam Elements of Philosophy. Dia mengatakan ontologi itu mencari ultimate reality, yang dimana menurut dia pemikiran Thales merupakan ultimate of reality. Kan dia itu pemikirannya dari asal muasalnya ini itu adalah air. Jadi asal semua benda hanya satu saja, yaitu air. Tokoh yang lainnya yaitu Nomo Hajir dalam buku filsafatnya mengatakan ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Menurut Laurent Bagus menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Lalu ada juga menurut Jujun S. Suryan Sumanti dalam Pengantar Ilmu dalam Perspektif mengatakan ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh yang ingin kita ketahui, atau dengan kata lain sesuatu pengajian mengenai teori tentang ada. Lalu ada lagi tokoh yaitu Adardi dalam bukunya Humanaria, Filsafat dan Logika mengatakan ontologi ialah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas dan kategori yang logis yang berlainan. Adapun tokoh lain yang menjelaskan dari Sidi Ghazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan bahwa ontologi mempersoalkan sifat dan keberadaan terakhir dan dari kenyataan. Dari aliran agama yaitu Amsal Bakhtiar dalam buku filsafatnya Filsafat Agama 1 mengatakan ontologi berasal dari kata ontos. Ontos itu berarti sesuatu yang wujud, dan ontologi ialah teori yang berwujud tentang hakikat yang ada. Jadi berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa ontologi dari bahasa Yunani yang berarti on atau onto berarti ada, sedangkan logis berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Dapat disimpulkan istilah ontologi yaitu ilmu yang membahas hakikat yang ada, baik reality yang berdasarkan jasmani ataupun konkret yang berwujud maupun yang rohani atau abstrak. Ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Copernicus pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori yang berhakikat bersifat metafisis. Setelah itu, bagian Christian Wolff pada tahun 1679 hingga 1754 Masehi membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika spesifik. Di mana metafisika umum itu membicarakan tentang dasar dari prinsip sesuatu yang ada. Sedangkan kalau metafisika khusus dia itu dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Yang dimana kosmologi itu dia menceritakan tentang alam semesta, sedangkan psikologi menceritakan tentang kejiwaan, sedangkan teologi membicarakan tentang Tuhan. Ontologi ada lagi terbagi lagi pandangan-pandangan pokoknya. Yang pertama yaitu monaisme, yang dimana monaisme itu hakikat kenyataan dari keseluruhannya itu hanya satu saja, tidak mungkin dua. Istilah monaisme oleh Thomas Davidson disebut sebagai block universe. Lalu paham tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu paham materialisme, yang mana bahwa sumber yang asal itu ialah materi bukan rohani. Jadi
Materialisme juga disebut sebagai naturalisme. Bedanya naturalisme dengan materialisme itu, kalau naturalisme dia berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang di luar alam itu tidak ada. Tapi dia itu meliputi segala-galanya seperti ruh dan benda, dia itu menghitung sebagai alam. Sedangkan materialisme dia itu menganggap kejadian ruh itu benda. Jadi tidak sama nilainya naturalisme dengan materialisme terhadap ruh atau benda. Lalu paham materialisme juga berkaitan dengan teori atomisme. Mana teori atomisme ini dia semua materi tersusun dari beberapa bahan yang disebut sebagai unsur. Bagian-bagian terkecil dari sebuah unsur itu disebut sebagai atom. Nah, aliran ini dipelopori oleh bapak tertua filsafat Yunani yaitu Thales yang berpendapat bahwa unsur berasal dari air. Lalu ada selanjutnya yaitu Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu ialah udara dengan alasan bahwa udara merupakan sumber kehidupan. Lalu ada Demokritos yang dimana ia mengatakan bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya. Nah, aliran ini terus berkembang hingga memperkuat hakikat yang dimana merupakan pada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Terus yang kedua, penemuan menunjukkan betapa tergantungnya jiwa pada badan. Jadi peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani. Lalu yang ketiga ada dugaan bahwa yang merupakan hakikat ialah benda. Nah, yang kedua dari monoisme ada idealisme. Nah, kalau idealisme merupakan lawan dari materialisme yang dimana merupakan hakikat dari spiritualisme. Kalau idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Diambil dari kata idea yang dimana merupakan sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Dan ini menyatakan bahwa hakikat benda ialah rohani, roh dan sebangsanya. Alasan pertama yaitu nilai ruh lebih tinggi daripada badan, dan yang kedua, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia di luar dirinya. Dan yang ketiga, materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang, benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Aliran ini terdapat perkembangan dari Plato, yang mana dengan teori idenya, menurutnya tiap-tiap yang ada di alam semesta mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari setiap sesuatu. Adapun Aristoteles yang memberikan sifat kerohanian dengan menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri. Filsafat modern yaitu George Berkeley yang menyatakan objek-objek fisis adalah ide-ide. Lagi oleh filsafat Immanuel Kant, Fichte, Hegel, Schelling. Yang kedua setelah monoisme ada dualisme, yang dimana tadi monoisme itu cuma satu, kalau dualisme itu berarti hakikatnya itu dua. Berarti hakikat itu terdiri dari dua macam, seperti hakikat materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Nah, tokoh paham aliran ini ialah Descartes yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat tersebut dengan istilah dunia kesadaran dan dunia ruang, yaitu rohani dan kebendaan. Lalu ia mencantum di bukunya, yang dimana bukunya ini pula menuangkan metodenya yang kenal sebagai cogito de res atau metode keraguan. Terus meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Ia meragukan semua yang dapat dipanca dengan indera, ia meragukan sebuah objek, hingga ia meragukan badannya sendiri. Itu mungkin terjadi karena dari mimpi, halusinasi, atau delusi. Ia menyatakan bahwa ada satu yang tidak dapat diragukan, yaitu beliau yang sedang ragu. Nah, makanya filsofos ini terkenal dengan aku yang sedang ragu ini disebabkan oleh aku berpikir. Nah, makanya terkenal dengan cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir, jadi aku ada. Nah, paham ini kemudian terkenal sebagai rasionalisme, yaitu paham filsafat yang menyatakan bahwa akal merupakan alat terpenting untuk memperoleh suatu pengetahuan. Yang ketiga ada pluralisme, yang beranggapan bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Dalam Dictionary of Philosophy and Religion, dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu, makanya disebut plural, berarti dia itu berbagai macam. Yunani kuno ialah Anaxagoras dan Empedocles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah,
air, api, dan udara. Aliran lain dari aliran ini yaitu William James yang kelahiran di New York. Ia mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal. Ia beranggapan bahwa perkembangan pengalaman senantiasa berubah. Ada yang keempat yaitu nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nihil atau nothing, atau bisa dibilang sebagai tidak ada. Ini adalah sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Jadi istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Father and Children. Jadi dalam novel itu Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Nah, doktrin nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, yang dimana pandangan Gorgias yang menyatakan yang tiga proporsi realitas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, tiga proporsi itu yang pertama ada tidak ada sesuatu pun yang eksis, dan yang kedua yaitu bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui, dan ketiga, sekalipun realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Nah, tokoh lainnya yaitu Friedrich Nietzsche, yang dimana pada saat itu mengatakan bahwa bangsa Eropa sebagian besar masih bersandar pada nilai-nilai Kristiani, tetapi tidak dapat dihindar bahwa nilai-nilai itu akan lenyap. Nah, dengan sendirinya manusia modern itu terancam nihilisme. Lalu dengan demikian, ia sendiri harus mengatasi bahaya itu dengan mencapai nilai-nilai baru dengan transformasi semua nilai. Lalu yang terakhir ada agnostisisme, yaitu paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Agnostisisme berasal dari kata Greek agnotos yang berarti unknown, yang dimana a berarti not, know berarti know, dan ini timbul dikarenakan belum dapatnya orang untuk mengenal dan mampu menerangkan secara konkret atau wujud akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri yang dapat dikenal. Nah, aliran ini tegas selalu menyangkal adanya sesuatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Nah, aliran ini ditemui oleh filsafat eksistensi dari tokoh seperti Soren Kierkegaard dan Heidegger, Sartre dan Jasper. Nah, kalau Soren Kierkegaard yang terkenal dengan julukan Bapak Filsafat Eksistensialisme, yang menyatakan manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai aku individual. Sementara Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman, menyatakan bahwa satu-satunya yang ada itu ialah manusia. Jadi di dunia ini bagi manusia tidak ada persoalan bagi alam metafisika. Nah, paham lainnya yaitu Jean-Paul Sartre, seorang filsufos dan sartaswan Prancis yang ateis, sangat berpengaruh dengan pikiran ateisnya, katakan bahwa manusia selalu menyangkal. Lalu ada Karl Jasper menyatakan bahwa adanya sesuatu kenyataan yang transenden. Jadi agnostisisme ialah paham, pengingkaran, dan penyangkalan terhadap pengetahuan manusia yang diketahui hakikatnya baik secara material maupun rohani. Baik, sekian presentasi video dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.